Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Menujuita di Learning Journal. Nah, pada pertemuan ketiga ini akan ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas. Nah, jadi di pertemuan ketiga, sebelum memulai ke materi gitu, itu seperti biasa ada 3 orang di kelas yang ditunjuk maju. Nah, yang pertama itu ada Caca itu dia storytelling tentang seekor rubah dan seekor kambing. Terus selanjutnya itu ceritanya menarik banget ya lancar juga gitu. Terus yang kedua itu Iin. Nah, Iin itu dia berperan sebagai YouTuber, jadi kayak ngevlog gitu dan ya daily in my life lah ya. Seru. Terus yang ketiga itu yang terakhir itu Vira, dia bahas tentang novel Seporsi Mie Ayam sebelum maghrib ya. Itu seru banget sih ceritanya, jadi saya tertarik banget itu buat baca. Nah oke, kita lanjut nih, itu sekilas aja. Nanti di pertemuan selanjutnya juga bakal ada yang maju lagi, entah mereka mau apa, bisa aja saya gitu yang bakal maju dadakan. Nah oke, di pertemuan ketiga itu sudah mulai presentasi kelompok 1, dimana kelompok 1 itu membahas tentang pengantar dasar public speaking dan juga manfaat public speaking. Nah yang saya dapat dari pembahasan tersebut pastinya kan jadi tahu nih dasar public speaking itu apa. Nah, yang pertama itu ada analisis audience. Nah, kenapa itu termasuk dalam dasar public speaking? Karena penting banget ya sebelum kita memulai menyampaikan sesuatu, pastinya kita harus tahu dulu nih audiens kita tuh siapa gitu. Apakah seorang anak-anak, remaja, orang tua gitu. Kita harus tahu dulu nih bagaimana audiens tersebut gitu. Jadi setelah kita menganalisis audiens, kita tahu audiensnya itu siapa, di situ kita bisa membuat strategi atau teknik gimana cara menyampaikan public speaking yang sesuai atau yang menarik lah berdasarkan audiens tersebut gitu. Jadi analisis audiens itu penting. Terus yang kedua itu struktur presentasi yang efektif. Nah, dalam menyampaikan pesan pastinya kita punya materi gitu atau struktur presentasi yang efektif, maksudnya bisa sesuai sama audiensnya gitu dalam menyampaikan pesan tersebut. Yang ketiga itu penggunaan bahasa yang efektif. Nah, kita juga harus menyesuaikan penggunaan bahasanya antara audiensnya gitu ya. Maksudnya ke anak kecil tuh kayak gini gitu, ke orang tua kayak gini. Itu penting banget ya penggunaan bahasa yang efektif. Atau juga kita bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika kita ada di suatu daerah, bisa juga kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan daerah yang kita tuju tersebut kalau bisa. Jadi biar sesuai sama audiensnya, paham gitu apa yang kita sampaikan. Yang keempat itu pengelolaan waktu. Nah, untuk seorang public speaker tentunya harus bisa mengelola waktu ya, agar pesan yang disampaikan itu tidak bertele-tele gitu. Jadi harus tahu waktu juga. Terus yang kelima itu penggunaan bahasa tubuh. Nah, gestur tubuhnya ketika menyampaikan pesan kepada banyak orang, itu gestur tubuh atau bahasa tubuh tuh penting gitu. Seorang public speaker itu gak cuma diem aja gitu dalam menyampaikan gini flat, jangan, karena itu nggak menarik gitu ya. Jadi ketika kita berbicara pastinya kita harus kayak kemarin yang sempat saya jelaskan ya, jadi tatapan matanya gitu,
audiens, terus tubuhnya juga nggak cuma di satu tempat aja, nggak cuma diam, tapi harus ada menyapa pada audiens seperti itu. Yang keenam itu konsistensi dalam suara. Nah, intonasi suara itu berpengaruh banget ya untuk seorang public speaker, karena kalau suaranya itu nggak jelas, itu pesan yang disampaikannya nggak jelas juga gitu. Jadi intonasi suara itu penting banget ya untuk diperhatikan oleh seorang public speaker. Yang ketujuh ada pemilihan dan pengaturan visual. Selanjutnya yang kedelapan penggunaan hikmah dan retorika. Jadi kedelapan dasar-dasar public speaking itu harus diketahui oleh seorang public speaker. Selanjutnya manfaat public speaking. Nah, public speaking itu bermanfaat. Pertama, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pastinya kalau kita bisa nih public speaking, bicara di depan umum, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, karena kita pastinya gak malu ketika ada di depan banyak orang ingin menyampaikan apa, dan kita bisa itu ada rasa senang juga gitu, bangga dan juga percaya diri karena kita bisa menyampaikan pesan kepada banyak orang. Yang kedua, modal untuk bisnis. Nah, untuk para usaha bisnis, skill public speaking itu penting untuk dimiliki, karena itu bisa dengan public speaking kita bisa bernegosiasi, atau bagaimana cara memasarkan atau menjualkan produk yang kita punya, bekerja sama dengan perusahaan yang lain gitu. Jadi bagaimana caranya membuat orang itu terkesan atau menarik, sehingga dengan kemampuan public speaking itu bisa mempengaruhi mereka gitu, agar tertarik dengan bisnis kita seperti itu. Terus yang ketiga, menumbuhkan keterampilan kepemimpinan. Nah, skill public speaking itu bagi seorang pemimpin atau seorang yang awalnya dia biasa aja, bukan pemimpin tapi dia punya kemampuan public speaking, itu bisa meningkatkan keterampilan kepemimpinan gitu. Contohnya aja gitu ya, para ketua organisasi gitu, atau ya ketua-ketua dimanapun lah, para pemimpin, pastinya mereka tuh harus pasti bisa gitu berbicara di depan banyak orang, menyampaikan sambutannya atau menyampaikan pesan pemimpin lah ya. Itu skill public speaking itu penting banget dan itu bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Terus yang keempat itu meningkatkan kemampuan sosial. Nah, ini penting juga ya di ranah sosial, kita bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan masyarakat sekitar gitu. Dengan public speaking ini bisa meningkatkan kemampuan sosial kita gitu. Yang kelima itu menyampaikan ide dengan lancar. Nah, manfaat public speaking, kita bisa menyampaikan ide dengan lancar karena kita sudah tahu nih materi gitu, atau kita tahu sesuatu dan kita juga bisa nih cara menyampaikannya karena sudah belajar public speaking. Jadi manfaatnya itu kita bisa menyampaikan ide dengan lancar. Nah, jadi bisa dipahami oleh banyak orang. Dan yang terakhir itu meningkatkan pengetahuan. Ya, jadi ya itulah manfaat public speaking. Mungkin dari teman-teman juga ada yang tahu manfaat public speaking apa saja, boleh di kolom komentar ditambahkan ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan ketiga di mata kuliah public speaking. Semoga di next pertemuan selanjutnya ya, di next pertemuan saya bisa menyampaikan lebih lagi gitu. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.